Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Hasanah Ramadan Batik TV Kota Pekalongan yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqotun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. 4 golongan itu apalagi? Yang pertama adalah talil Qur'an, orang yang membaca Al-Quran. Dimana kita ketahui bersama Al-Quran adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum orang Islam. Untuk menjaga Al-Quran tersebut adalah salah satunya dengan kita senantiasa membaca Al-Quran. Mengapa? Karena dengan kita sering membaca Al-Quran, apabila suatu saat ada orang yang iseng ingin merubah isi kandungan Al-Quran ataupun isi ayat-ayat Al-Quran, kita bisa mengetahuinya karena kita sudah biasa membaca Al-Quran. Al-Quran apabila dibaca, maka mendapatkan berbagai macam fadilah ataupun keutamaan. Di antaranya, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, dari satu huruf yang dia baca, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Berarti kalau kita membaca Alif Lam Mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan adalah sebagai bulan turunnya Al-Quran, kita diperintahkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Setelah kita membacanya atau berbarengan dengan kita membaca Al-Quran, kita juga diperintah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana kita akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Sedangkan mungkin ada di antara kita yang untuk membacanya saja belum bisa atau belum lancar. Tidak usah khawatir. Untuk mempermudah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kita cukup datang kepada para ulama, kepada para kiai, yang ulama dan kiai tersebut nasab keilmuannya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikuti mereka, berarti kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, dari golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang mau menjaga lisannya. Lisan adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia. Setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa lisan, kita harus bisa menjaganya. Memang pepatah mengatakan lidah tidak bertulang, sehingga terkadang orang ngomong seenaknya sendiri. Padahal
tidak hanya kita sendirian saja. Omongan yang kita sampaikan, pembicaraan yang kita sampaikan itu tentu didengar oleh banyak orang. Dari orang lain tersebut itu mungkin ada yang tidak terima dengan omongan kita, merasa tersakiti hatinya dengan omongan kita. Itu yang wajib kita jaga. Jangan sampai omongan yang keluar dari lisan kita menyakitkan kepada hati orang lain. Dan di era internet ini, di era media sosial ini, tidak hanya lisan saja yang bisa menyakitkan hati orang lain. Dari jari-jari kita yang mengetik komen atau membuat status, itu juga berpotensi untuk menyakitkan hati orang lain. Yang ketiga, dari golongan yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Disinilah ibadah sosial. Ibadah sosial itu berarti ibadah tapi yang berhubungannya dengan sesama manusia. Ibadah sosial itu akan lebih rumit daripada ibadah mahdhah yang sifatnya hubungan antara manusia langsung kepada Allah. Karena dalam ibadah sosial ini kita mungkin akan banyak pertimbangan. Ketika kita akan memberikan sedekah kepada seseorang, mungkin dalam benak pikiran kita akan timbul, orang tersebut baik apa tidak pada saya. Kalau orang tersebut baik kepada kita, mungkin kita akan dengan senang hati memberikan sedekah tersebut. Namun sebaliknya, kalau ternyata orang tersebut tidak mau berbuat baik kepada kita, kita masih berpikir 1000 kali untuk memberikan sedekah kepada. Pada bulan Ramadan ini menjadi golongan mut'imil ji'an sangat besar sekali peluangnya. Apalagi kalau kita lihat waktu menjelang buka Ramadan, di mana banyak orang yang merasakan lapar dan di situ waktunya untuk berbuka. Maka sisihkanlah rezeki kita untuk kita berikan kepada orang-orang yang lapar, yang berkumpul di masjid atau di musola atau di rumah-rumah yang sedang menanti buka puasa. Golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah washaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat memasuki bulan Ramadan, sehingga kesempatan untuk menjadi golongan yang dirindukan oleh surga sangat terbuka sekali. Semoga kita bisa termasuk di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surga tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.